Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget malam hari ini kita bisa kumpul lagi nobar dan kali ini nobarnya spesial karena film yang dibikin oleh Mbak Amelia Hapsari yang langsung hadir di sini ya. Aduh, senang banget deh. Nah, kita akan diskusi 10 menit apa namanya dalam 1 jam ke depan dan nanti proses nobar bareng ini akan dimoderatori oleh Teh Dian, di mana Teh Dian ini adalah ketua dari Ibu Pembaharu yang akan memandu teman-teman semuanya sehingga mungkin ini akan menjadi awalan kita membuka layar-layar pembaharu ya yang akan nanti dipandu setahap demi setahap di Ibu Pembaharu. Oke, saya serahkan kepada Teh Dian. Silahkan Teh Dian. Terima kasih Ibu. Selamat malam Mbak Amel. Halo Teh Dian, senang sekali ketemu lagi. Terima kasih ya. Selamat datang juga, selamat malam untuk teman-teman dari Ibu Pembaharu, dari para undangan Ibu Pembaharu, karena ini spesial sesuai dengan tema nobar kita malam ini. Saya juga menyapa dengan beragam bahasa. Eh, Selamat pagi, selamat malam, gitu ya. Wilujeng wengi. Hayo, tajahao. Amel Cece, Huanying nih, Cai, Ibu Pembaharu Cengsu. Nah, mudah-mudahan Mbak Amel mengerti ya. Saya sudah, saya sudah apa persiapannya all out nih Mbak Amel sampai warnanya pun warna merah. Mantap, senang sekali ya ampun. By the way, Ibu Septi itu di Amerika ya? Eh, Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Yang di Amerika 4 tahun yang lalu itu adalah posting 4 tahun yang lalu. Ara aja yang hari ini di Amerika. Oke, oke, oke. Ibu Septi Junior yang sedang di Amerika Iya, ya. iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Amel. Wah, nanti siap-siap nih Mbak Amel dari teman-teman nanti akan bertanya sama Mbak Amel. Soalnya, wow, sebelum saya yakin sebelum teman-teman menyimak atau nonton film ini, yang pertama pasti memicu rasa penasaran teman-teman ini adalah film singkat 10 menit. Emang bisa gitu ya. Nah, dan kita merasa terhormat sekali ya. Kita adalah mudah-mudahan saya betul. Ini adalah pemutaran kedua setelah premier ya Mbak Amel. Betul banget. Saya langsung terharu Asik. banget, Bu Septi langsung organize. Saya yang, wow, kok ini banget apa gercep dan kemudian juga uh, memperhatikan gitu ya isu-isu yang seperti ini. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Pembaharu semua, Ibu profesional. Senang sekali saya merasa ada di rumah di sini. Ya, terima kasih karena memang semangat Ibu Pembaharu ya membawa semangat inklusivitas. Saya harap di sini juga ada Mbak Hilda, ada program inovasi lainnya dari Ibu profesional adalah Ibu inklusif. Lalu juga ini adalah salah satu saya menyampaikan kepada teman-teman Ibu Pembaharu dan juga para undangan ya bahwa ini adalah salah satu langkah nyata bahwa seorang change maker itu tidak bisa berjalan sendiri, ya, saling support gitu ya. Tidak mungkin seorang change maker jalan sendiri, sukses sendiri. Dan saya harap justru film yang singkat 10 menit teman-teman ya mengerjakan apa bersih-bersih di dapur aja lebih dari 10 menit. Nah, ini adalah apa ya film yang saya sangat harap sekali akan menginspirasi teman-teman, produktivitas teman-teman terpicu bahwa 10 menit itu berdampak. Cek poin besok malam main PS. Cek poin siapa? Oke, mohon di mute ya Mbak. Iya. Saya mute semuanya ya. Sebentar, sebelum saya mulai semuanya saya akan mute dulu. Baik, sudah termute. Baik, demikian pembukaan dari saya. Terima kasih sekali lagi Mbak Amel. Teman-teman bersiap ya. Kita menyaksikan 10 menit saja sambil
nanti diingat-ingat 10 menit ini biasanya kita bisa apa sih gitu. Lihat ya, produknya Mbak Amel 10 menit akan berdampak gitu ya. Oke, terima kasih. Yuk kita menyimak film Acung Memilih Untuk Bicara. Waktu aku kecil, tidak ada yang pernah bercerita kepadaku tentang 1965. Aku tahu tentang 65 dari drama pemberontakan G30 SPKI di televisi dan buku sejarah di sekolah. Katanya kita itu, etnis Tionghoa, itu minoritas. Jadi lebih baik menerima. Aku pikir juga begitu. Lebih baik menerima. Sampai aku bertemu Acung. Woi, siapa ini? Uluran terus, turno. Woi, ajakin anakku kan. Ora lah, kon sing ajakin anakku. Cung, sing fokus, Cung. Lek gak fokus nanti fotone blawur. Dicetak elek, Kon. Lek muter fokus pelan-pelan ae. Nah, mlayu iku fokusmu, Cung. Cung, durung mari cetak iki. Aja blanga-blanga. Woi, nak acung glorek. Oh, Cinoi. Sing cemen babi. Acung sekolah di sekolah Tionghoa dengan bahasa pengantar Mandarin. Acung senang pelajaran sejarah. Acung. Ahau. Akian. Lihat kamera sini ya. Yang paling ia sukai adalah cerita tentang Laksamana Cheng Ho. 1, 2, 3. Cheng Ho adalah Laksamana dinasti Ming yang berlayar ke Asia Afrika untuk berdagang tanpa pernah menjajah negara-negara yang ia kunjungi. Bahkan ada juga yang berspekulasi bahwa Cheng Ho yang membawa Islam ke Nusantara. Cino. Oh, sing kek mangan babi kon. Woi, kancing babi. Woi, taruh ah. Ayo lu pilih. Kita itu minoritas, Cung. Gak usah pakai protes. Terima Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan. Semua warga Tionghoa harus memilih menjadi warga negara Indonesia atau Tiongkok. Ayah Acung memilih menjadi WNI. Acung harus pindah dari sekolah Tionghoa ke sekolah negeri. Lalu terbitlah peraturan pemerintah nomor 10 yang melarang mereka yang masih warga negara asing untuk berdagang di desa. Di banyak tempat, PP 10 digunakan untuk mengusir orang-orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di desa dan merampas toko-toko mereka. Pak, aku mau pindah ke sekolah Tionghoa lagi. Aku nggak mau ikut papa jadi WNI. Cung, balik ning Cino ae. Pada tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia dianggap telah melakukan pengambil alihan kekuasaan. Sejak itu, Partai Komunis Indonesia ditetapkan sebagai partai terlarang. Orang-orang yang dituduh komunis bisa ditangkap atau bahkan dibunuh.
Karena Tiongkok adalah negara komunis, maka orang-orang Tionghoa di Indonesia banyak yang dituduh atau dicurigai sebagai komunis. Kecurigaan ini kadang digunakan untuk menangkap atau merampas hak-hak milik orang Tionghoa. Di tahun 1967, timbul rumor bahwa toko-toko milik warga Tionghoa di Pasuruan akan dirampas dengan paksa. Para pemilik toko dan orang-orang yang bersimpati beraksi dengan berdiri di toko-toko itu, sehingga toko mereka tidak bisa dirampas. Acung juga ada di sana. Di hari itu, petugas datang dengan membawa massa. Kata Acung, orang-orang itu bukan dari warga di situ. Acung ditangkap, lalu dibebaskan setelah 5 hari. Di tahun berikutnya, Acung ditangkap lagi. Acung dipukul dengan penjalin berkali-kali, berjam-jam, tanpa berhenti. Keluarganya tidak ada yang diberitahu dia ada di mana. Mereka baru tahu 1 tahun kemudian. Penjara Acung dikunjungi oleh Amnesty International. Baru sesudah itu pemukulannya berkurang. Ayahnya meninggal sebelum Acung keluar dari penjara. Acung dibebaskan tanggal 8 Desember 1979 dengan sebuah upacara bendera. Meskipun bebas dari penjara, Acung tidak pernah bebas. Ia harus lapor setiap bulan dan tidak boleh ikut kegiatan apapun yang dianggap melawan pemerintah. Sesudah keluar dari penjara, mantan tahanan politik seperti Acung bekerja sebisanya. Acung berumur 32 tahun. Dia belum pernah bekerja, belum pernah menjalin cinta. Dia tidak mungkin terus tinggal di Pasuruan. Ketika Acung tidak lagi datang melapor, toko pamannya sempat diobrak-abrik petugas. Tapi paling tidak, Acung tidak lagi dalam bungkaman dan tekanan. Setelah aku bertemu Acung dan mencatat kisahnya, aku juga tidak tahu sekarang Acung ada di mana. Orang bertanya kepadaku, kenapa cerita Acung masih harus diceritakan? Apa pentingnya? 65 kan sudah lama. Bukan. Cerita ini bukan cuma tentang Acung. Juga bukan cuma tentang 500.000 orang yang dipenjarakan atau dihilangkan karena tuduhan gerakan komunisme di Indonesia. Bukan. Bukan cuma tentang 65. Bukan hanya di 65 sejarah kita mencatat penghilangan, penangkapan, pembunuhan orang-orang yang berani bersuara. Keadilan akan kalah kalau kita takut. Tapi keadilan akan selalu punya harapan kalau kita bersuara.
tangan dong untuk Mbak Amel. Wow, Mbak Amel keren. Ini kalau teman-teman di Ibu Pembaharu, jadi setelah teman-teman menguasai pecah kuca selama 8 menit, waktunya tantangan adalah membuat dokumenter atau ya sejenisnya ya, yang sangat mengobrak-ngabrik gitu ya, pikiran kita, empati kita selama 10 menit. Dan saya pikir kalau karya teman-teman itu ya saya kasihkan tuh ke Mbak Amel nggak mungkin ignore gitu ya, mencuekkan gitu ya, tak acuhkan. Pasti ya Mbak Amel, pasti akan dilihat-lihat ya Mbak. Keren Mbak Amel. Teman-teman silakan nanti raise hand ya kalau ada yang mau bertanya. Hampir menangis ya, betul Mbak Amel. Saya tertarik sekali kalau ditanya latar belakangnya apa, sudah tahu dari judulnya ya Mbak, apalagi caption yang Mbak Amel juga sharing bahwa sebagian banyak Cindo. Is it okay Mbak panggilnya Cindo? Saya pikir ada yang nggak suka gitu dipanggil Cina gitu loh Mbak. Cindo ya. Iya, saya nggak tahu anak-anak muda sekarang kok ngomongnya Cindo ya. Kalau dulu, kalau orang-orang Tionghoa yang lama itu dia memilihnya Tionghoa aja gitu. Terus kalau yang lebih ini Chinese Indonesian gitu ya. Ya, oke. Berarti tapi sebetulnya kalau saya nggak apa-apa. Orang bilang Cina gitu, saya nggak masalah. Cuman memang sejak 98 itu terus dikoreksi kan. Kemudian harus ngomongnya China dan nggak boleh Cina. Itu pemerintah Tiongkok sih, mereka ketika perjanjian itu ya, mereka sudah menetapkan kami ingin, jadi kalau kayak media kayak Kompas di berita dan lain sebagainya itu sudah tidak disebut Cina lagi, tapi China atau Tiongkok. Gitu. Oke. Jadi buat Mbak Amel oke ya, saya memastikan dulu nih panggilannya Cindo gitu ya. Jadi untuk di malam ini kita panggilnya Cindo ya Mbak. Soalnya saya tinggal di Singapura, justru orang-orang Chinese di sini ketika berbicara Melayu atau bahasa, bahkan mereka bilangnya, karena kan sudah tidak rahasia umumnya dengan Singlish itu ya, bahwa Singlish itu sebetulnya campuran antara Melayu, Hokkien, Mandarin gitu ya. Nah, jadi mereka gua Cina gitu. Mereka malah lebih suka. Dan ketika mereka Tiongkok misalnya, outdated sekali sih bilangnya Tiongkok gitu. Malah kayak gitu. Jadi oke. Nah, Mbak, latar belakang dari mengangkat atau membuat film ini apa, Mbak? Apakah maksudnya membawa pesan bahwa jangan lupakan sejarah? Wahai Cindo, terutama yang generasi sekarang gitu loh. Sekarang tuh kamu enak-enak loh gitu ya. Zaman dulu itu gimana gitu kelamnya etnis Tionghoa di Indonesia? Apakah bermaksud demikian atau intimidasi ini masih terasa di zaman yang modern ini? Karena setiap orang pasti akan memiliki perspektif berbeda ya Mbak, terutama sebagai minoritas dan mayoritas. Silakan Mbak. Iya, saya membuat film ini ada banyak alasannya. Yang pertama itu pastinya diajak teman. Diajak teman ya, alasan kayak anak kecil banget. Tapi ya ada teman baik saya itu Mandy Marahimin yang juga merupakan eksekutif produser, dia yang mengajak, kemudian mengajak dengan ada pendanaannya ya. Betul. Terus pas saya memang memiliki cerita-cerita yang belum saya ceritakan, orang-orang yang saya temui ketika saya bekerja di Beijing. Saya dulu pernah bekerja sebagai penyiar radio di China Radio International. Wow. Dan disitulah saya bertemu dengan karakter-karakter orang-orang ini gitu. Jadi orang-orang yang meninggalkan Indonesia dengan berbagai macam alasan.
gitu. Dan orang-orang ini tuh membukakan mata saya terhadap realitas orang Tionghoa yang atau Cindo yang saya nggak pernah temui gitu. Misalnya nih ya, ada bapak-bapak dia itu anak tuan tanah di Bali. Jadi dia anak orang kaya sekali di Bali, tanahnya luas gitu. Chinese Indonesian, dia meninggalkan keluarganya karena dia bilang bahwa tuan tanah itu bukan sebuah dia nggak mau meneruskan legasi keluarganya itu karena bagi dia itu yang harus dibela itu kaum buruh gitu misalnya ya, dan bagi dia dia nggak mau ngikutin itu, dia mau membela ya itu orang-orang kaum buruh, kaum petani yang nggak punya apa-apa gitu. Jadi dia ikut gerakan komunisme kayak gitu. Dan dia kembali ke Tiongkok karena dia pikir dia orang Cina gitu. Jadi dia ke sana gitu. Nah, memang pada akhirnya gerakan komunisme itu tidak seindah yang dia bayangkan waktu dia masih di Indonesia. Memang pada akhirnya saya melihat juga kayak gerakan komunisme di China itu juga sangat menyengsarakan rakyat gitu, karena ya pada akhirnya sangat otoriter gitu di atas, dan mereka juga mengalami kekecewaan juga gitu ya selama di sana. Jadi tidak ada yang hitam putih, semuanya itu tergantung dari mana kita melihatnya. Terus saya bertemu dengan ya itu juga dokter gitu ya, anaknya dokter, sudah punya dokter utama di Surabaya itu juga meninggalkan itu karena merasa bahwa pada saat itu dia kan dulunya dokter yang sangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dia nggak mau ikut ke Belanda, nggak mau, meskipun sekolah di Belanda dan lain sebagainya, dia nggak mau membela Belanda gitu, tapi membela kemerdekaan Indonesia. Terus dia tuh merasa kecewa gitu karena di awal-awal kemerdekaan itu banyak terjadi korupsi dan banyak terjadi hal-hal yang menurut dia, loh aku kan memperjuangkan kemerdekaan ini untuk kesetaraan gini-gini, kok malah orang-orang yang di atas kok seperti ini gitu. Jadi itu juga dia ikut gerakan komunisme gitu ya. Saya tuh sampai ya meskipun mereka juga pada akhirnya terdiskriminasi di sana, tapi saya menemukan orang-orang ini, terus saya merasa, loh kemana sih, kenapa kok orang-orang Tionghoa yang di sekitar saya kok nggak kayak mereka sih gitu. Nah pelan-pelan ya mulai dari membaca buku dan lain sebagainya, saya baru tahu bahwa mereka yang demikian itu sudah didiskriminasi dengan sangat parah ketika Indonesia membasmi gerakan komunisme, sehingga sudah nggak ada lagi yang mau ikut-ikutan seperti itu. Bahkan semua orang-orang yang dulunya memiliki semangat-semangat itu, semangat-semangat pro rakyat, pro petani, pro buruh, akhirnya mereka berganti haluan menjadi pedagang dan lain sebagainya. Akhirnya semua ke bisnis kan, karena jalur-jalur menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya itu ditutup. Terus saya juga mendapati bahwa di zaman dulu itu orang Tionghoa itu berperan di berbagai macam lini gitu, mulai dari penyanyi, penulis, sastrawan, guru, banyak banget orang Tionghoanya. Nah, kemudian sesudah 65 itu merupakan titik balik kehancuran ya bagi saya, itu aktivisme Tionghoa dan juga intelektualisme Tionghoa. Nah, yang boleh hidup dan boleh ada hanya yang kemudian pro Soeharto pada saat itu. Sehingga bagi saya ini sebuah pelajaran sejarah yang menurut saya penting untuk diceritakan, karena supaya kita menyadari bahwa jangan lagi gitu. Karena ketika kita ketika kita bersifat inklusif, sebetulnya banyak hal bisa tumbuh di situ, bisa tumbuh bersama, kita bisa tumbuh bersama, kita tidak usah saling mencurigai, dan justru ada gitu orang-orang Tionghoa yang concern-nya di mana-mana gitu, tidak hanya di bidang di bisnis saja gitu. Dan saya juga berharap cara-cara ini yang bagi saya tidak boleh diulangi lagi. Cara-cara intimidasi, penyebar luasan ketakutan, kebencian yang dampaknya sangat tidak adil
pastinya. Nah, ini yang saya nggak mau, saya tidak ingin anak-anak saya akan tinggal hidup di Indonesia yang mungkin terulang lagi hal-hal semacam ini. Makanya saya membuat film ini untuk bilang bahwa kita harus bersuara bersama-sama, apalagi ini mau dekat pemilu, kayak gitu. Biasanya politik identitas dimainkan di situ, bahwa kita nggak boleh pilih yang beda, kita nggak boleh sentimen-sentimen itu yang menggunakan lagi identitas sering dimainkan. Makanya saya mikir, ayo kita yuk bareng-bareng kita menolak, kita jangan mau lagi dikotak-kotakan dan dipisahkan satu sama lain. Baik, terima kasih Mbak Amel. Ini tadi saya menarik ya yang disampaikan Mbak Amel. Ini ada hubungannya juga dengan closing dari filmnya itu ya, keadilan akan hadir bila kita bersuara. Nah, saya menarik ke barusan salah satu latar belakangnya yang Mbak Amel sampaikan, bahwa ada loh etnis Tionghoa yang merupakan aktivis, kemudian intelektual, berperan di berbagai bidang seperti itu. Tetapi mungkin disederhanakannya ya, para aktivis dan intelektual yang ingin mendirikan keadilan bagi seluruh rakyat ini, keidealismean mereka itu justru mungkin ketika lihat di atas ternyata otoriter gitu ya, tidak hitam tidak putih, justru mungkin itu dibilang naif banget ya nih kakek bapak kakek buyut saya nih gitu. Jadi lebih baik, apalagi tahun 65 demikian, dibatasi ruang geraknya, difokuskan ke dalam bisnis atau ekonomi, akhirnya ya manut aja gitu. Jadi di situ akhirnya mungkin yang sering kita kenal tirani mayoritas, tirani minoritas, meskipun akhirnya ya namanya mayoritas tetap pengen dapat poin dong Mbak. Akhirnya dengan ada istilah tiraninya dilepas jadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas. So apakah ini juga masuk dalam radar Mbak Amel ketika memproduksi ini gitu ya? Karena even though mereka minoritas, mereka punya kekuatan loh gitu loh. Sampaikan ya sekali lagi, kalau bagi saya mayoritas bahkan di negara maju pun di barat ya, tirani mayoritas itu tetap hadir gitu loh Mbak. Bagaimana menurut pendapat Mbak Amel tentang ini gitu ya? Apakah istilahnya ya mereka dibilang naif deh gitu loh. Bye-bye idealisme gitu loh. Oh, maksudnya bye-bye idealisme kan kita mayoritas ya, kita gunakanlah gitu ya. Bukan, maksudnya ini ketika Mbak Amel ingin mengangkat film ini gitu kan, mengingatkan bahwa dulu itu peran etnis Tionghoa itu, mereka itu kan berpikir ingin memberikan keadilan, bahwa rakyat itu bisa semuanya gitu menikmati. Tetapi ketika mereka bergabung ke Partai Komunis, ternyata di atasnya otoriter, tidak seindah yang dibayangkan. Itu maksud saya, Mbak. Oh. Idealis itu loh, Mbak. Jadi akhirnya kok gue naif ya gitu maksudnya. Oh, apakah mereka kayak gitu? Ya. Enggak juga sih, ya nggak tahu ya. Mereka cukup. Nah, orang-orang yang mengalami sejarah-sejarah seperti ini, orang-orang yang mengalami ya, jadi dia mengalami di sini dibegitukan, di sana dibegitukan, gitu ya. Atau di sana dianggapnya terang, ternyata di sana juga nggak terang-terang banget, gitu. Ada abu-abu kelabu-kelabunya, gitu. Karena bagi saya orang-orang ini justru jauh lebih terbuka. Dia tidak lagi menganggap sesuatu sebagai yang ini jahat, yang ini baik. Tapi mereka kemudian tahu bahwa ya dalam hidup selalu ada resiko, kita harus selalu memilih. Saya hilang ya. Saya hilang. Agak terputus-putus di tempat saya. Ya, di saya juga. Ya, akhirnya mereka tahu bahwa tidak ada yang betul-betul buruk, tidak ada yang betul-betul baik. Karena itu saya harus memilih dan kemudian memiliki prinsip
yang meskipun di saya sekarang dimanapun gitu, tetapi ada prinsip-prinsip tertentu gitu yang dijalankan. Kalau saya melihat orang-orang ini seperti itu, mereka lebih bijak dan juga lebih bijak dan lebih hati-hati. Jadi anggap jadi seperti ya kita ambil lebih baik diam, ambil amannya gitu ya Mbak ya. Sebagian makanya Mbak dengan film ini speak up gitu loh, bahwa dengan diam aja itu justru tidak memberi perubahan, begitu ya Mbak? Betul. Oke. Ya, Menarik. dan akhirnya kita nih yang tidak dibungkam kan Ya. kita bungkam, ya kita tetap harus terus bersuara gitu. Kan apa namanya ini ya di koran dan lain sebagainya, pada akhirnya kan kita tahu keadilan itu kalau kita tetap milih di situ pada akhirnya tetap bisa terungkap gitu. Dan makanya tetap butuh orang-orang yang mau bersuara, tidak menyerah karena ancaman, intimidasi. Baik. Sebelum saya nanti melihat, teman-teman silakan raise hand kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Amel. Mbak, tadi di dalam film juga dituliskan ya tentang perampasan atau penutupan toko. Mereka berdiri di depan toko agar tidak terampas atau penutupan secara paksa, dan mereka juga mengidentifikasikan bahwa pelaku itu adalah bukan orang situ gitu loh. Ya. Jadi itu sebetulnya memperlihatkan bahwa sebetulnya etnis Tionghoa itu bisa beradaptasi, bisa bergaul dengan baik dengan masyarakat sekitar gitu ya Mbak ya. Hanya betul. Ya. Kebanyakan masyarakat Tionghoa yang mengalami yang pernah mengalami, yang saya pernah temui, mereka selalu bilang bahwa tidak mungkin itu tetanggaku yang melakukan gitu, karena yang saya dengar itu sangat terstruktur gitu. Ketika saya juga bertemu dengan korban gitu ya, yang 98, yang tokonya dibakar dan lain sebagainya, itu mereka selalu bilang bahwa kalau orang yang nggak biasa bakar toko, itu membakar toko itu kan susah, ya kan? Susah banget orang kita, ya kan? Susah banget karena itu kan besar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mungkin tokoku terbakar itu dalam hitungan menit, kayak gitu. Nah, maka mereka itu selalu tahu bahwa itu tuh dirancang dan dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, dan tidak mungkin itu orang-orang biasa. Bahkan mereka tahu bahwa orang-orang biasa itu sering terjebak gitu, karena tokonya kayaknya kebakar atau kayaknya ini sudah diserbu, terus mereka masuk gitu untuk mengambil barang-barang tapi terus terbakar di dalam dan lain sebagainya. Jadi mereka selalu memiliki hubungan yang baik gitu sebetulnya dengan para tetangga. Bahkan itu banyak cerita mereka ditolong oleh tetangga-tetangga mereka sendiri. Ya. Ya, mereka banyak ditolong oleh tetangga mereka sendiri. Ya, saya punya teman juga, dia etnis Tionghoa dan tinggal di Jakarta Timur. Justru mereka menyampaikan ini oleh para tetangganya gitu. Dilindungi oleh para tetangganya. Jadi waktu 98 itu, kerusuhan 98, saya tuh pas sekali tinggalnya di dekat area area kampus Trisakti, Mbak. Jadi menyaksikan bagaimana kerusuhan itu terjadi gitu ya. Bagaimana suara tembakan-tembakan di malam hari gitu ya. Itu saya alami karena saya memang tinggal di daerah di dekat kampus Trisakti situ. Oke, saya baca dulu Mbak Amel untuk beberapa komentar dari Mbak Reva. Ternyata kisah Acung tentang kejadian 65, kakek saya salah satu korban penangkapan paksa itu, padahal hanya rakyat jelata buta politik bekerja tani saja. Tiba-tiba ditangkap,
dipenjarakan hingga kini entah kuburannya ada di mana. Terima kasih dokumenternya Mbak Amel, terima kasih banyak Bu Septi dan keluarga Ibu profesional juga Ibu pembaharu. Oke, terima kasih Mbak Reva. Silakan ada 2 yang angkat tangan. Mbak Fitri silakan. Oke, terima kasih. Halo, halo Ci Amel. Ya, Mbak Boleh Fitri. panggilnya Cici Amel nggak? Boleh. Oke, biasanya panggilan saya orang Pontianak. Pasti udah tahu ya kalau udah Pontianak itu udah ciri khas kulinernya, terutama untuk yang non halal, bener nggak sih? Sampai saya kebetulan kalau saya sebelumnya makasih ya dengan Ci Amel udah menceritakan kisah ini. Jadi saya jadi dapat kebuka pikiran saya karena banyak ya, karena saya itu di kalangan orang Pontianak itu kan multiras ya, jadi kita terbiasa sama namanya multiras, kita nggak mengkotak-kotakan. Jadi jangan heran kok teman-teman ke Pontianak kalau misalnya tempat makan orang Cina banyak orang Melayu juga, begitu juga orang di tempat makan Melayu orang Cina juga banyak makan. Nah orang sini kalau kita bilang orang Cina ya biasa sih Cina atau Tionghoa gitu. Nah jadi saya suka ya dengan filmnya tadi, seperti saya yang awalnya mikir kok kenapa sih orang Tionghoa ini menduduki segala lini perdagangan kayak gitu ya. Kok jadi kalau misalnya ya teman-teman ke Pontianak, kalau namanya udah cap ngomeh, udah namanya Imlek, itu bakalan kita nggak mendingan beli sembako di awal. Kalau enggak, 3 hari nggak makan tuh. Jadi pokoknya terus juga cap ngomeh. Kalau udah cap ngomeh itu juga sama. Jadi di sini nih orang Pontianak emang ngerayain Imlek iya juga, ngerayain cap ngomeh iya juga. Ya, saya kantor juga 50% saya sama orang Tionghoa, suami saya juga gitu. Jadi kita tahu, bahkan saya sendiri bisa notice gitu. Bahasanya cuyo ya, kalau kita bilang sini Pontianak tuh. Jadi notice baunya, tahu saking udah lingkungannya sama kan, jadi kita ngerti. Nah, jangan banyak marah ya itu ya. 65 itu ya salah satu momentumnya ya, bahwa sebenarnya mau ke semua lini, betul nggak Ci Amel ya? Mau semua lini, tapi ternyata pembatasan itu ada sehingga akhirnya ya udah hal yang benar-benar bisa dihandle, istilahnya variabel pengganggunya itu minim, jadi pedagang. Dan ternyata menarik juga ya dengan keterbatasan tadi, nggak ada no choice ya, nggak ada pilihan. Akhirnya berdagang itu pilihan satu-satunya untuk bertahan hidup. Nah, karena keterbatasan tadi, mepetnya tadi justru bisa maksimal hasilnya. Makanya bisa belajar dari filosofi, dari kerja kerasnya orang Tionghoa gitu kan. Karena kondisi mepet justru maksimal. Bener banget sih, bener kayak gitu kan. Terus apa lagi ya? Yang menariknya ya dari cerita tadi tuh, kalau karena kami karena kami ini saya nggak tahu ya kalau di Jawa ya, tapi kalau kami di sini itu betul yang kata Ci Amel bilang tahun 98 ataupun kata Teh Dian di tahun 98, kebetulan kelihatan ya usia kita ya Teh Dian. Kelihatan usianya, soalnya kalau udah nginget kisah itu berarti tandanya saya udah tua gitu. Jadi itu terjadi di depan rumah saya, kebetulan saya itu tinggal di jalan utama kayak gitu ya, di jalan utama di Sungai Jawi gitu. Waktu itu saya ingat banget, nggak apa-apa deh ketahuan usianya, jadi kelas 4 atau kelas 5 gitu saya. Nah mati lampu tiba-tiba, itu tiba-tiba langsung kayak rame, itu saya gemetar segemetar-gemetarnya. Karena apa? Kebakaran sana sini. Karena sepanjang jalan saya itu banyak orang Tionghoa yang punya warung. Kompor diangkut, gas diangkut, kulkas diangkut, semuanya diangkut. Bahkan mereka tuh bener-bener yang kayak, ini bisa move on nggak lagi nggak gitu. Dan benar, bukan warga lokal. Kita sehari-hari saya aja jajan sama Toke ini, sama Cece ini, kita tuh sedih gitu loh. Kita sedih
Cece kenapa gitu, itulah dia cerita sama kita gitu kan, kenapa sih gini. Saya ingat yang nyuri itu bukan orang saya gitu, bukan orang daerah sini, bukan, dan kita nggak tahu dari mana gitu kan. Jadi mereka tuh bersyukur mereka yang di tempat kami itu bangkit kenapa? Karena mereka yakin bahwa dari situ tadi ya. Oke. Ini ya salah satu ini juga ya Mbak Amel, bahwa pelengkap ya, saksi ini Mbak Fitri. Mbak Fitri ini saksi dan pelengkap ya apa yang disampaikan Mbak Amel gitu ya tentang dalam film dokumenter ini. Terima kasih banyak Mbak Fitri. Ya, terima kasih banyak Fitri. Ya, oke, selanjutnya Mbak Hilda. Nah, ini Mbak Hilda ini salah satu leader dari program inovasi di Ibu Profesional untuk Ibu Inklusif. Silakan Mbak Hilda. Baik, terima kasih Teh Dian, dan keren banget ya Mbak Amel karyanya. Ini jadi apa ya, satu kekayaan sih informasi kepada saya mengenai sudut pandang. Kalau misalnya selama ini yang saya dengar dari orang-orang di sekitar saya ya, sebagai Muslim gitu ya, sebagai orang Jawa, dan mungkin orang tua bisa dibilang adalah salah satu saksi sejarah pada saat kejadian di tahun 65. Bentar, maaf, anak saya jatuh. Oke. Nah, maaf, masih di mute ternyata. Mbak Hilda sudah oke? Iya, udah. Ya, silakan. Iya, dan dengan melihat film dari Mbak Amel tadi, menjadi apa ya, ternyata yang mengalami satu pukulan besar pada saat kejadian itu bukan hanya kalangan Muslim, karena kalau misalnya dari cerita orang tua saya yang merupakan saksi sejarah yang melihat peristiwa pada saat itu ya, itu banyak Muslim yang terbunuh seperti itu. Terus kemudian dan mungkin yang disalahkan itu memang adalah dari kalangan Tionghoa ya, karena berafiliasi dengan ideologi komunis seperti itu. Nah, ternyata film ini membuka mata saya karena ternyata itu bukan hanya satu pukulan untuk kaum Muslim saja gitu ya, tapi juga teman-teman dari Tionghoa ternyata juga mengalami hal yang berat pada saat itu. Nah, ini jadi satu sudut pandang baru yang seharusnya kita lakukan sama-sama itu adalah sebagai generasi penerus itu sering-sering untuk duduk bersama gitu ya, kemudian bisa memberikan sudut pandang yang berbeda pada mungkin orang-orang tua pendahulu kita seperti itu, agar tidak ada lagi yang namanya praduga, kemudian asumsi dan seperti itu. Nah, mungkin Mbak Amel bisa memberikan sudut pandang dari Mbak Amel sendiri ya, untuk dari teman-teman Tionghoa itu kalau untuk memandang teman-teman dari Muslim atau mungkin suku pribumi itu seperti apa, dan mungkin harapannya seperti apa, sehingga kita bisa sama-sama itu menjalin istilahnya keharmonisan gitu ya Mbak ya, ke depannya sebagai generasi penerus dari generasi yang di masa lalu seperti itu Mbak Amel. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Nah, memang tahun-tahun itu ya, awal-awal kemerdekaan Indonesia, 50, 60 itu tahun-tahun yang katanya the years of living dangerously. Jadi tahun-tahun penuh bahaya. Mungkin karena republiknya baru dibentuk, masalahnya sangat banyak, dan terjadi pertentangan aliran. Kan memang pada saat itu masa perang dingin, di mana di dunia sendiri itu gerakan komunisme berusaha mengajak massa memenangkan, dan gerakan kapitalisme juga ya, yang Amerika dan sekutu itu juga ingin dia aja yang menang gitu. Nah, itu pergolakan itu imbasnya itu selalu rakyat ya kan. Saya juga bertemu dengan teman-teman dari Muslim yang Mel, aku bersimpatilah gitu.
Iya, sorry, saya freeze. Dia bilang, Mel, saya bersimpatilah kalau kamu mau buat tentang 65. Tapi kamu harus tahu ya, di 65 itu, pada saat itu PKI itu juga sangat menindas kaum Muslim gitu ya. Dan waktu itu kan PKI adalah partai besar ya. Dia pemilu tahun 55 dia dapat 60% vote. Jadi itu sangat besar sekali partainya. Dan cara-cara mereka itu kadang-kadang juga somehow mendiskreditkan, bahkan juga ada pembunuhan terhadap kaum Muslim gitu. Jadi dia bilang, ya aku sih bisa mengerti perasaanmu Mel, tapi aku nggak bisa mendukung gitu. Ya ini karena kita sudah saling ini ya, saya terbuka kan, saya juga nggak yang kamu harus percaya, nggak juga kan. Saya sangat menghargai dialog-dialog terbuka seperti ini. Jadi saya menyadari ya, pada saat itu adalah masa pergolakan dan yang menjadi korban itu rakyat. Padahal itu perebutan ideologi gitulah ya, mau supaya ideologinya dia yang menang. Pandangan orang Tionghoa sendiri pastinya ada berbagai macam, sama seperti orang Muslim dan sama seperti orang lain apapun, orang Barat, orang Amerika kan juga macam itu sangat beragam ya orangnya, tergantung dari pengalaman hidupnya, tergantung dari cerita-cerita yang pernah dia dengar, tergantung dari kemauannya untuk mendengarkan orang lain. Gitu. Jadi di Tionghoa sendiri juga berbagai macam. Pasti saya yakin gitu, dan saya sudah pernah bertemu orang-orang Tionghoa yang udah jelas dia nggak mau menghargai, mendengar orang lain daripada dia pribumi atau Muslim gitu. Bagi dia udah no gitu ya, itu ada pastinya, karena itu tadi pengalaman sejarah yang selalu didiskreditkan dan lain sebagainya, itu membuat dia merasa bahwa pokoknya aku akan cari duit sebanyak-banyaknya supaya aku nggak akan dikalahkan gitu. Itu ada ya, tetapi pastinya, bagusnya adalah kita tuh selalu punya anak ya kan, selalu ada generasi-generasi baru. Nah, justru generasi-generasi baru inilah yang juga memperbarui diskusi dan dialog. Dan seringkali meskipun orang tuanya seperti itu, ternyata anaknya tidak. Itu ada juga. Nah, tapi ada juga orang-orang Tionghoa yang memang terbuka. Bahkan dia pun mengalami, tapi dia bisa mendudukkan hal itu dengan lebih jelas. Mungkin karena informasinya lebih banyak, dia mendengarnya lebih banyak, berempatinya lebih banyak. Jadi dia tidak serta-merta itu ketika mendapat sesuatu itu membenci yang lain gitu. Nah, itu ada. Jadi berbagai macam orang-orang itu ada, dan saya berterima kasih banget nih Ibu profesional itu mengundang saya mendiskusikan masalah ini. Ya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan tentang film ya. Ya, betul. Saya mau baca ini dari Mbak Reva. Udah duluan aja tanya, biayanya besar ya Mbak Amel? Ini ibu-ibu pembaharu langsung ciut nih. Lalu nanti saya gabungkan pertanyaan dari Mbak Reva tentang biaya film ini bersama pertanyaan dari Mbak Nuri ya dari Garut. Mbak Amel, saya tertarik pada proses pembuatan film ini gitu ya. Apa hal yang menantang untuk film pendek ini? Silakan Mbak Amel. Biaya dan proses pembuatan. Kita masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Nggak terasa. Oh my God. Iya. Nah, biaya nanti tanya produsernya ya. Saya nggak bisa jawab. Tapi begini, kan yang terlibat itu banyak dan semuanya profesional. Karena satu, kenapa kok dipilih animasi? Karena kejadian ini sudah lampau. Dan bahkan ketika proses pembuatan itu saya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan orangnya gitu, karena saya bertemu Acung tahun 2008 ketika Olimpiade Beijing, dia datang dan saya dikenalkan oleh orang Semarang yang di sana gitu. Ini juga perantau-perantau, dulunya tinggal di Semarang terus dianya itu ya pergi gitu. Nah, orangnya ini yang memperkenalkan saya sudah meninggal, terus istrinya meninggal.
Terus abis gitu, iya si Acung ini sesudah saya merekam dan menceritakan itu, saya email itu nggak dibalas gitu. Terus HP dan lain sebagainya kan sudah berganti ya sejak 2008 sampai sekarang. Jadi saya sudah lost touch. Nah, dengan demikian cerita saya itu modalnya hanya rekaman suara sekitar 1,5 jam. Gitu. Nah, rekaman suaranya ini pun dulu kualitasnya bagus, ternyata kok sekarang sesudah mini disknya itu diputar ulang lagi kok jelek gitu. Saya sudah berusaha memasukkan kata-katanya dia sendiri gitu ya, biar jangan saya yang ngomong tapi dia. Tapi itu ternyata susah sekali gitu. Jadi di full animasikan gitu. Awalnya saya berusaha supaya pakai ada suaranya dia, ternyata susah. Saya tantangan terbesar adalah membuat naskahnya gitu ya. Karena naskah ini kan awal. Kalau tidak ada naskah itu orang tidak bisa kemudian membuat ilustrasinya dan tidak bisa menganimasikannya kayak gitu. Jadi awal dari naskah. Nah, naskah ini saja saya mungkin 5 draft baru saya mengajak kolaborator yang lain, dan kolaboratornya ini juga profesional, ilustratornya juga profesional, animatornya profesional, editor, preset, bahkan presetnya itu juga profesional dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu semuanya itu berbiaya. Tapi yang pasti tidak sebesar fiksi. Maksudnya karena kami apalah kami ini kalau dibandingin sutradara siapa Angga Dwi Mas Sasongko gitu-gitulah ya. Pasti itu sangat-sangat berbeda jauh dari fee dan lain sebagainya. Nah, kemudian prosesnya sesudah membuat naskah. Nah, naskah ini saya buat dengan panduan nanti bisa deh kita buat sesi khusus membedah naskah, atau saya jelaskan script writing-nya bagaimana, itu saya dengan senang hati gitu, karena nggak bisa cepat gitu kan. Ada beberapa prinsip-prinsip. Saya dulu sudah pernah menceritakan prinsip-prinsip ini kepada Ibu Nuri Hasani waktu Ibu profesional mau bikin film. Nah, saya bisa jelaskan lagi bagaimana proses saya untuk menjalankan si prinsip-prinsip itu, dan sampai di beberapa draft pun kemudian terus dibuat storyboard-nya oleh ilustrator. Saya harus mencari ilustrator. Ilustrator kan di Indonesia tuh banyak sekali. Sedangkan saya itu cuma kenal 1 orang. Dulu ketika saya bikin film tentang Ahok, itu juga ada animasinya. Nah, saya berkolaborasi nih Ashoka Velo juga nih. Namanya Wahyu Aditya. Berkolaborasi dengan dia. Nah, tapi animasi saya itu nggak terlalu cocok gitu. Animasinya dia kan ini dark ya, filmnya itu dark gitu. Kita nggak bisa animasi yang lucu-lucuan gitu. Jadi harus milih senimannya. Nah, milih dan seniman yang bagus-bagus itu sibuk semua, banyak order. Jadi bertemulah salah satu yang diajukan ke saya, Alam ini, ternyata dia menerima gitu. Terus bisa dari segi jadwal bisa. Senang sekali. Nah, saya senang lukisannya dia itu konseptual. Jadi dia tidak melukiskan langsung apa yang ada, tapi dia dengan imajinasinya dia membawa elemen-elemen visual yang tidak nyata. Tapi ketika kita melihat gitu, kita mengimajinasikan hal tersebut gitu. Misalnya tangan yang ditutup gitu, terus tangan-tangan yang datang untuk ini, kaki-kaki, figur-figur hitam. Itu bagi saya memang awalnya cuma dikit, tapi saya minta untuk di saya lagging, Mbak Amelnya, di tempat teman-teman bagaimana? Iya. Iya. Sama ya. Ya, sorry. Saya terlempar lagi. Ya, Ya, itu kemudian ilustrasi. Nah, ilustrasi itu awalnya cuman beberapa aja. Dia bikin beberapa adegan kunci.
sambil kita menginsingkan, menyesuaikan ekspektasi saya, harapan saya, dan dia gitu. Jadi ketika kita bisa, oh yang aku suka itu seperti itu, yang kamu bagusnya di sini, kayak gitu, ketika itu udah in sync, barulah terus kita mengadakan perjalanan ke Pasuruan bersama gitu. Itu meskipun cuma 1 hari di sana, saya harapnya waktu itu saya bisa menemukan orang-orang yang mau cerita gitu. Ternyata tidak ada satupun orang yang mau cerita gitu. Dan di sana itu cukup parah karena saya tanya teman-teman saya yang di orang Pasuruan, ada nggak sih omu siapamu yang mau cerita gitu. Dia bilang bahwa ketika dia tanya keluarganya selalu bilang saat itu kami nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh ada yang ini karena ya keadaannya sangat berbahaya gitu. Jadi nggak ada yang mau cerita ya. Aduh, ya udah kita coba ke sana melihat sekolah, melihat jalan-jalan, melihat kira-kira nanti settingnya seperti apa sambil di situ ngobrol. Nah itu riset kami. Selain itu riset yang saya lakukan adalah itu lama ya. Jadi ketertarikan saya terhadap sejarah ini sudah mulai sejak saya kuliah gitu. Dan ketika saya di China mulai 2005 sampai 2009 itu saya terus membaca buku-buku, melihat tempat-tempat, terus habis itu bertemu dengan banyak orang itu yang membuat gambaran saya tentang masa itu gitu. Jadi nah, sedangkan ya terus habis gitu kami ada seorang periset yang meriset gambar-gambar visual-visual, foto-foto, terus kira-kira saat itu gimana keadaan sekolah Tionghoa, terus dan lain sebagainya. Fotografer itu seperti apa sih studio foto di zaman itu, gitu-gitu. Itu prosesnya, udah tinggal 4 menit lagi. Nah, sesudah dibuat storyboardnya itu berkali-kali revisi, kemudian baru dibuat animatik, yaitu ya nanti saya tunjukkan seperti apa, dan sesudah itu baru dianimasikan. Ya, terus oh iya yang menarik juga kan kita harus cari aktor nih yang berbahasa Jawa Timuran gitu. Sedangkan saya kan orang Semarang ya, itu kan beda tuh bahasanya gitu. Nah kebetulan animatornya orang Malang, jadi dan dia itu karena studio animasi dia punya aktor, dia bisa nggak mudah gitu. Dia kenal studio rekaman dan yang bisa mencarikan anak-anak gitu. Nah ini juga menarik karena saya harus membrief anak-anak ini bahwa ini adalah sebuah masa di mana diskriminasi itu terjadi. Terus saya tanya ke anak-anaknya, punya kenalan nggak orang Tionghoa gitu. Terus saya saya membriefing kepada anak-anaknya bahwa ini tuh ceritanya seperti ini dan ini terjadi di masa lampau, tapi kan kita nggak inginkan ini terjadi lagi untuk teman-temanmu kayak gitu. Anaknya tuh masih kelas 3 SD gitu. Wow. Kelas ini SD, dan saya pakai Zoom. Saya nggak ke sana gitu. Karena nggak ada budget, nggak ada anggaran untuk bolak-balik ke sana sini gitu ya. Jadi saya pakai Zoom, mereka juga di Zoom gitu. Kita terus di record gitu, terus kalau bagus saya bilang bagus, kalau kurang saya bilang oh di sininya nih gimana bisa ini enggak gitu. Tapi yang paling menarik ya kalau ngomong itu Cino singkek mangan babi itu langsung bagus, nggak butuh diulang. Gampang. Penjiwaan Mbak. Saya singkek bagus. Terima kasih, Mbak. Wah, ini kalau bicara tentang ejekan-ejekan begitu, sometimes dari ketika zaman dulu sih ya, ketahuan umur ya, zaman muda dulu, it is okay ya, Mbak, untuk seperti itu ya. Ya, enggak sesensitif sekarang. Seperti saya, bapak saya itu orang Jawa Tengah ya, lama di Jawa Barat itu kan, Mbak, itu ujaran-ujaran Jawa Koe. Terus kata bapak, orang lain nggak apa-apa, tapi kamu jangan. Karena suatu saat kalau kamu pergi ke keluarga bapak kamu, tetangga-tetangga sana nanti juga membicarakan Sunda-Sundel gitu kan. Nah, mau Jawa Koe, Sunda Sundel gitu kan, Padang Bengkok, mereka tidak marah. Oke, Mbak Amel,
Setian tahu lah, betul nggak nih? Saya khawatir nih tekanan-tekanannya tidak mengiyakan gitu ya. Bikin Mbak Amelnya juga nggak ngerti. Saya sok pede bicara bahasa Mandarin, padahal Mbak Amel ketawa-ketawa tekanannya gitu loh, nggak tahu betul atau enggak. Waktunya sudah habis, tapi ada satu orang lagi yang raise hand. Is it okay, Mbak? Sudah 1 jam. Bos saya nih, saya ditunggu bos saya di. Nah, jadi mohon maaf Mbak yang sedang raise hand, silakan nanti di drop saja ke saya pertanyaannya. Saya nanti akan hubungin Mbak Amel ya, dan terutama apa namanya? Saya lupa tadi namanya. Terima kasih banyak Mbak Amel. Terima kasih banyak Mbak Amel sudah meluangkan waktunya. Keren sekali, dan saya pikir ibu-ibu pembaharu yang di awal sudah diajak-ajak gitu, ayo gitu bikin ya, jangan ngepel duluan dengan mendengar bagaimana risetnya sulit, bagaimana biayanya, karena kan praktis ya Mbak. Mbak juga kan nggak langsung keren gitu ya Mbak. Silakan Mbak sebagai penutup menginspirasi kami semua. Nah, sebetulnya sekarang ya karena platformnya ini saya juga membuat pendek karena lebih mudah dinikmati, bisa disebarkan, tidak harus bingung dengan masalah hak cipta dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini kesempatan sih ibu-ibu, dan sekarang itu orang jauh lebih menerima ya, dia tidak menghakimi gitu, karena kan sekarang banyak TikTok dan lain sebagainya yang konten-kontennya itu juga lucu dan ini berdasar dari komunitas gitu. Jadi menurut saya masalah profesionalitas dan lainnya itu dikesampingkan aja, masalah cerita. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan sih. Kalau mau saya bisa sih memberikan bagaimana sih membuat cerita yang baik. Itu ada elemen-elemennya. Nah, elemen-elemen ini yang juga selalu ketika cerita saya itu, saya lihat lagi, yang ini udah ada belum? Oh, belum nih. Saya belum memperkenalkan karakter saya. Tahu-tahu kok dia gini. Oh, berarti saya harus nambahin apa? Di mana? Kayak gitu. Itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Terima kasih Mbak Amel. Wah, saya intip di kolom komentar banyak mau daftar gitu katanya. Semoga Mbak Amel berkenan dan waktunya ada. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Amel sudah membersamai kami. Terima kasih juga para ibu pembaharu dan undangan. Malam ini 1 jam tidak terasa nobar dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ini adalah pertama kali di 2023 kita mengadakan nobar. Kedepannya kita ada lagi mengundang Mbak Amel keren lagi ya, yang menginspirasi kita untuk tetap produktif dan mengutamakan empati ya. Terima kasih banyak Mbak Amel. Saya tutup malam ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai foto ketemu dulu ya. lagi. Silakan Kita bareng-bareng dulu ya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Amel dan teman-teman semuanya. Yuk kita foto bareng. Wajahnya siap. Ya, 1, 2, 3. Ya, Mbak Amel sudah langsung ada meeting dengan Asoka soalnya. Ya. Terima kasih Teh Dian, terima kasih teman-teman semuanya, dan senang banget malam hari ini kita bisa nobar lagi. Sudah lama pengen nobar, belum kesampaian, dan ini mungkin adalah langkah awal buat teman-teman yang akan mengajukan ayo nobar bareng dengan film-film yang spesial ya. Kita akan bareng-bareng untuk nonton. Kita siapkan nantinya ya Teh ya. Iya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat istirahat dan dijapri ke saya ya pertanyaannya untuk Mbak Amel. Ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.